Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan kembali membawakan kisah dari Mas Dhani SBR. Kisah warung kopi Bang Doni ini saya paling suka nih. Jadi favorit baru kita ya teman-teman ya. Kisahnya luar biasa, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap hari, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Cincin merah peninggalan Pak Roy Sardono, warung kopi Bang Doni. Pagi itu, di depan pekarangan sebuah rumah, terlihat Doni yang sehabis menyantap sarapan nasi uduk buatan sang ibu nampak sedikit termenung. Dirinya tak menyadari jika dalam waktu 2 hari lagi Doni akan ditinggal oleh sang ibu berangkat umroh. Wajar saja jika Doni kepikiran akan hal itu, karena selama hidupnya Doni tak pernah berpisah dengan Bu Zubaidah dalam waktu yang cukup lama. Sebentar lagi mak mau pergi, terus gimana ya? Batin Doni gelisah. Di tengah termenungnya Doni, Gembul sang sahabat akhirnya iseng bertanya. "Bang, maaf, mau tanya boleh bang?" ucap Gembul. Mendengar itu, Doni pun merasa terharu, karena ia tidak menyangka jika ternyata sang sahabat itu sangatlah peka ketika Doni sedang merasa gundah gulana. "Boleh Bul, kenapa?" "Maaf ya bang, itu semur tahunya masih dimakan apa enggak ya bang?" tanya Gembul. "Dasar lu bengkak, gua kira lu mau nanya apaan. Nih makan sekalian sama piring-piringnya, lu bakot sekalian," ucap Doni sewot. "Loh, kok malah marah sih bang? Itu kan saya lihat nasi abang udah habis, tinggal tahunya doang. Saya pikir abang nggak makan. Jadi boleh ya bang, tahunya buat saya," ujar Gembul memperjelas. "Bodoh amat," saut Doni sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Di hari itu, Doni terlihat uring-uringan tidak jelas. Ia nampak mondar-mandir dengan wajah yang kecut. Hal itu disebabkan karena Doni tak pernah sekalipun ditinggal cukup lama oleh sang ibu. Melihat tingkah Doni yang tidak biasa itu, Bu Zubaidah pun langsung menanyakannya. "Don, lu ngapa sih? Dari tadi emak perhatiin lu kayak layangan singit, kagak bisa diem," tanya Bu Zubaidah. "Gak kenapa-napa mak," jawab Doni. "Lu jangan bohong dah mak. Mak tahu kalau pasti ada yang lagi lu pikirin." Terdesak oleh pertanyaan sang ibu, akhirnya di situ Doni pun berkata jujur. Mak, aduh, gimana ya? Ntar pas emak berangkat umroh, terus yang masakin di rumah siapa ya?" ucap Doni mengungkapkan kegelisahannya pada sang ibu. "Lah iya ya, ntar kesian ya si Punis, Jumeri sama si Gembul. Bagaimana dia pada makannya ya?" "Lah, mak kagak mikirin Doni. Lah ngapain mak mikirin malah Jumeri sama Gembul? No anak udah mah gampang mak, makannya gampang. Batu bata dibungkus daun pisang juga jadi," saut Doni sewot. "Iya emak lupa dah anak emak yang paling ganteng, paling cakep. Emak baru inget ya, kalau tuh lu makannya susah, kagak doyan apa-apa. Tapi lu tenang aja ya, kan ada ade lu no, si Bonis. Biar ntar emak suruh dia masakin masakan sukaan lu ya," ucap Bu Zubaidah. "Ih, ngapain emak nyuruh Bonis masak? Apa lupa tempo hari dia masak air sampai pancinya kering ditinggal main tiktokan," ujar Doni mengungkap keteledoran sang adik. "Iya sih emang, beda tuh anak perawan atu," saut sang ibu. "Ya udah dah, mak tenang aja. Sekarang mak siap-siapin aja dah apa yang mau dibawa." "Tenang aja kalau itu Madon, semuanya udah siap. Nah, besok encing lu juga bakalan udah dateng. Tapi tong, ntar mak ke terminal Bekasinya gimana ya? Lu bisa nganterin pan? Soalnya kata Ustadz yang bawa mak ke Mekah kan suruh kumpulnya di sana," tanya sang ibu. "Lah, mak ngapain ke terminal Bekasi? Emangnya mak mau naik Agramas ke Mekah?"
Emangnya di terminal Bekasi kagak ada pesawat? Ya kagak ada, Mak. Adanya di Bandara Soekarno-Hatta. Gitu ya. Mak kagak tahu, kirain ada. Nah terus, bagaimana diriku bisa sampai ke sana, duhai anakku tercinta? Guyon Bu Zubaida pada Doni. Mendengar itu, Doni pun spontan meladeni candaan sang ibu. Nah, jadi begini Mbak Evarnas, nanti dirimu aku yang antar, oke? Jawab Doni disertai gelak tawa dari mereka berdua. Ya, begitulah kelakuan Bu Zubaida dan anaknya Doni sehari-hari yang selalu diwarnai oleh candaan-candaan yang tak pernah ada habisnya. Keesokan harinya, Nani beserta keluarganya pun datang satu mobil ke rumah Doni. Karena kebetulan di hari itu diadakan walimatus safar untuk melepas kepergian Bu Zubaida ke Tanah Suci. Di situ terlihat Nani dan keluarganya membawa banyak makanan untuk acara walimatus safar tersebut. Nampak dengan jelas jika hubungan antara keluarga Doni dan juga keluarga Nani sudah terjalin semakin erat, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya sangat yakin jika dalam kurun waktu dekat kedua keluarga tersebut akan menjalin hubungannya pada tali pernikahan. Ya ampunan, jadi ngerepotin, ucap Doni. Gak apa-apa bang, lagian kan jarang-jarang juga ada acara kayak gini, jawab Nani. Makasih ya Nan. Iya bang, sama-sama. Oh iya, besok siapa aja ya yang ikut antar emak ke bandara? Tanya Nani. Banyak Nan, makanya abang nyewa bis. Nani, besok ikut ya antar? Tanya Doni balik sedikit mengharap. Iya bang, insya Allah Nani sama keluarga ikut. Alhamdulillah, sahut Doni. Pada akhirnya hari keberangkatan Bu Zubaida pun tiba. Terlihat para tetangga dan saudara sudah berkumpul untuk mengantarkan Bu Zubaida ke bandara. Iring-iringan bus dan beberapa mobil pribadi pun sudah nampak terparkir di sisi jalan dan siap berangkat. Setelah sampai di bandara, Bu Zubaida pun berpamitan pada para pengantarnya, termasuk kepada sang anak yaitu Doni dan Bonis. Juga tidak lupa pada Gembul yang selalu setia membawakan tas koper milik Bu Zubaida sejak dari rumah tadi. Tong, lu baik-baik ya di rumah, jagain adik lu Bonis, ucap Bu Zubaida kepada sang anak. Ya, Ma juga hati-hati di sana, jangan sampai ngilang, susah nyari nyantar, guyon Doni pada sang ibu. Ya itulah Doni, di saat harus seperti itu saja, ia masih sempat-sempatnya menggoda sang ibu. Setelah semuanya selesai, Doni pun telah kembali berada di rumah. Saat itu perasaannya sedikit hampa ya, suasana rumah tak seperti biasanya, tak ada lagi suara khas sang ibu yang biasanya ia dengar. Sementara di tempat lain, terlihat dua orang penggali kubur nampak sedang menggali tanah di siang hari. Kedua orang tersebut bernama Imron dan juga Deni. Kebetulan mereka adalah sepasang paman dan keponakan yang memiliki profesi yang sama sebagai tukang penggali kubur. Imron adalah sang paman, sedangkan Deni adalah sang keponakan. Cing, ini yang meninggal siapa deh Cing ya? Tanya Deni. Setahu gue sih katanya Pak Roy, yang rumahnya di komplek noh, yang rumahnya paling gede, jawab Imron sang paman. Oh, kenapa emang meninggalnya? Kagak tahu juga sih dan gua, katanya mendadak serangan jantung kali, timpal Imron lagi. Setelah beberapa lama, akhirnya lubang galian yang mereka kerjakan pun selesai. Di situ, Imron dan Deni pun segera beristirahat serta menunggu kedatangan sang jenazah. Setelah pukul 1 siang, pada akhirnya rombongan pembawa jenazah pun tiba. Iring-iringan pembawa jenazah pun langsung menuju ke lubang yang telah Imron dan Deni siapkan. Namun, ketika jenazah Pak Roy ingin dimasukkan ke dalam lubang, tak nampak satupun anak-anak ataupun kerabat dari Pak Roy yang turun ke dalam lubang untuk menyambut sang jenazah. Melihat hal itu, mau tak mau, Imron dan Deni pun diminta untuk turun ke dalam lubang kuburan oleh pihak keluarga untuk mengatur letak jenazah Pak Roy di dalam lubang kuburan tersebut. Akan tetapi, rupanya tubuh Pak Roy ini memiliki perawakan yang cukup besar, sehingga Imron maupun Deni merasa tak mampu jika hanya mereka berdua yang berada di bawah. Akhirnya, pihak keluarga pun menyuruh sang pembantu yang bernama Dede Sunaria untuk segera turun dan membantu Imron serta Deni. Namun di situ terlihat wajah Dede nampak seperti orang ketakutan. Entah, mungkin dirinya baru pertama kali turun ke bawah pada suatu lubang kuburan. Saat itu posisi Deni memegang bagian kepala, sedangkan Imron pada bagian badan dari jenazah dan Dede pada bagian kaki.
Tapi di situ, Dede seolah seperti tidak tenang, sehingga pegangannya pun sedikit bergoyang. Kang, yang bener dong megangnya. Goyang-goyang lagi, ucap Imron. Iya maaf bang, saut Dede gelagapan. Akhirnya mereka pun mengatur dan merapatkan jenazah Pak Roy di dasar lubang agar posisinya benar. Namun, sesaat ketika Denny sedang mengatur kepala sang jenazah, tiba-tiba saja dalam penglihatannya, mata dari Pak Roy terbuka dan menatap Denny dengan tajam. Akibatnya, Denny pun terkejut hingga ia terjengkang ke belakang. Astagfirullah. Melihat Denny yang terjengkang ke belakang, Imron pun bertanya kepada sang ponakan, "Lu ngapa, Den?" Denny hanya terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa hingga ia pun berkata, Cing gantian dari sini. Cing yang ngajanin, saya biar tengah aja, ucap Denny gugup. Lu apa sih? Tanya Imron lagi. Saat itu Imron tidak mengetahui tentang apa yang baru saja Denny lihat. Namun memang ketika Denny melihat kembali posisi kepala dari jenazah Pak Roy, keadaannya sudah kembali seperti semula. Denny berpikir jika yang dilihatnya tadi hanyalah sebuah halusinasinya. Tapi tetap saja hal itu terlanjur membuatnya ketakutan. Untungnya kejadian Denny tadi tidak diketahui oleh para pengantar jenazah di atas sehingga tidak menimbulkan kehebohan saat itu. Akhirnya setelah beberapa lama, prosesi pemakaman tersebut pun selesai dan para pengantar jenazah satu persatu meninggalkan lokasi pemakaman dari Pak Roy. Saat itu nampak anak dari Pak Roy yang bernama Mujiatno, yang biasa dipanggil Nano, terlihat masih berdiri di samping makam ayahnya. Nano merupakan pria lajang yang berusia sekitar 30 tahunan, perawakannya bertubuh tegap dan atletis dengan kumis tipis dan rambutnya yang klimis, menggambarkan jika Nano merupakan seorang eksekutif muda. Memang sudah sewajarnya jika Nano mendapatkan predikat demikian karena sang ayah yang bernama Roy Sardono mewariskannya beberapa perusahaan padanya. Tapi anehnya, saat pemakaman sang ayah, prosesi pemakamannya tidak berada di tempat pemakaman elit dan dibuat mewah layaknya pemakaman seorang jutawan. Malah pihak keluarga cenderung membuatnya sesederhana mungkin serta dihadiri segelintir orang-orang terdekat saja. Entahlah. Tak berapa lama, Nano pun menghampiri Imron dan Denny yang tadi terlihat banyak membantu ketika prosesi pemakaman berlangsung. Assalamualaikum bang. Salam Nano. Waalaikumsalam, jawab Imron dan Denny serempak. Bang, ini ada sedikit tambahan dari saya buat abang berdua. Soalnya tadi saya lihat abang berdua sudah banyak membantu dalam prosesi pemakaman ayah saya, ujar Nano sambil memberikan sebuah amplop coklat berisi uang kepada Imron dan Denny. Waduh, makasih banyak ya pak, saya terima nih ya, ucap Imron. Setelah menyerahkan amplop tersebut, Nano pun langsung berpaling meninggalkan Imron dan Denny. Terlihat Nano langsung menaiki sebuah mobil Mercy keluaran terbaru yang sedari tadi sudah menunggunya. Di malam harinya, terlihat Imron dan Denny sedang bersantai sambil menikmati segelas kopi serta rebusan ubi panas. Cing, tuh anak Pak Roy baik banget ya, ucap Denny. Iya, jarang orang kayak begitu. Tapi tadi lu pas di kuburan ngapa ya? Pas waktu di bawah tuh lu kan sempet ngejengkang tuh. Sebenarnya lu lihat apaan sih? Tanya Imron pada sang keponakan. Mendengar itu, Denny pun langsung teringat akan penglihatannya tadi ketika sesaat mata dari jenazah Pak Roy yang menatap tajam ke arahnya. Cing, tadi saya kayak ngeliat matanya Pak Roy melek, terus melototin saya. Ya saya kaget lah. Tapi pas saya lihat lagi, normal. Gak tau dicing ujar Denny menjelaskan kepada sang paman. Lah tuh malunya aja kali yang lagi halu. Makanya kalau lagi nguburin jangan mikirin yang macem-macem, ucap Imron mencoba menasehati sang keponakan. Sementara itu di rumah Doni, nampak Doni yang sedang uring-uringan karena menahan lapar. Melihat itu, Boni sang adik pun menawarkan Doni sang kakak untuk dibuatkan Indomie. Bang Doni, Bonis bikinin Indomie ya, mau kagak? Ucap Bonis. Agak, kan tadi siang udah, masa makan Indomie lagi? Rambut gua keriting, jawab Doni sewot. Ya terus abang mau nyapaan? Mau dibeli nasi padang apa nasi warteg? Kagak dah, gua lek makan begituan. Apa pizza aja ya yang semalam Bonis makan. Kalau mau Bonis pesenin nih. Kagak dah, kagak. Gua kagak nafsu. Yang ada gua muntah lagian ngelihat kayak muntahan kucing gitu makanan. Emang
Emang lidah abang aja lidah kampung. Susah pan jadinya. Bonis mau tidur. Guru tuh Bonis sambil berpaling meninggalkan sang kakak. Buset dah, abang lu lagi kelaparan ini, malah dikata-katain. Sabar ledek lu, ucap Doni jengkel. Tak berapa lama, Jumri pun tiba dari warung setelah dirinya digantikan oleh Gembul. Di situ, Jumri sempat mendengar pembicaraan antara Doni dan Bonis. Tanpa diminta, Jumri pun langsung menuju ke arah dapur dan segera memasak nasi goreng. Setelah masakan itu jadi, Jumri pun langsung memberikan sepiring nasi goreng buatannya kepada Doni. Nih bang, cobain deh nasi goreng buatan saya, ucap Jumri. Lah, apaan ini? Nasi goreng? Tapi kok Romana terang amat ya, saut Doni. Ya, soalnya saya tidak pakai kecap bang, cuma pakai bawang putih, bawang merah, cabai, dan bumbu-bumbu rahasia lainnya. Ya, bisa aja lu pakai rahasia-rahasian segala. Yaudah, makasih, gue cobain nih, ucap Doni. Dan di situ, ajaib, Doni ternyata menyukai nasi goreng buatan dari Jumri. Ternyata Jumri ini memiliki bakat untuk membuat makanan yang lezat. Setidak-tidaknya masakannya itu cocok di lidah Doni. Waduh, ini masakan lu enak amat ya Jum. Pokoknya kalau lu ada waktu senggang, lu masakin nasi goreng bakal gue ya, pinta Doni. Siap bang, jawab Jumri singkat. Keesokan paginya, Nani nampak sudah berada di rumah Doni untuk membawakannya makanan. Di situ terlihat sekantong plastik besar yang dibawa Nani untuk sarapan Doni beserta yang lain. Doni yang kala itu sedang memandikan burung murai kesayangannya pun dibuat terkejut akan kedatangan Nani. Ya ampunan, pakai segala repot-repot amat. Bang jadi kagak enak nih, ucap Doni pada sang kekasih. Gak apa-apa kok bang, gak repot. Tadi dibantunya bikinnya di rumah, saut Nani pelan. Yaudah, Nani duduk dulu ya, abang bikinin teh dulu. Jangan bang, gak usah repot-repot, kagak ngapa-ngapa. Pokoknya Nani tunggu dulu ya di sini ya, saut Doni sedikit memaksa. Setelahnya mereka pun mengobrol intim di teras depan rumah Doni dan membicarakan tentang hubungan mereka ke depan. Nan, maaf nih, abang mau tanya, Babe amanya Nani pernah kagak nyuruh abang buat cepet-cepet nikahin Nani? Tanya Doni. Enggak tuh bang, memangnya kenapa ya bang? Ya kagak, abang jadi kagak enak aja. Aku tuh dikira kagak serius lagi sama hubungan kita. Ya sebenarnya abang juga lagi nyoba nabung ini. Abang mau nanti biaya nikah kita pakai duit abang diri. Iya bang, Nani juga paham kok. Lagian Babe sama Nya juga gak pernah nyuruh kita cepet-cepet nikah. Lagian kita gak pernah kemana-mana berduaan. Jadinya mereka juga gak bakalan was-was. Ini juga kita ngobrol berdua kan di depan teras. Soalnya di rumah abang lagi gak ada siapa-siapa kan. Iya sih, si Bonis lagi sekolah, terus Jumri lagi jaga warung. Tapi Nani salah, di dalam masih ada Atu. Ada orang bang di dalam. Lebih tepatnya sih bukan orang, tapi kebo. Lagi tidur dia. Abang miara kebo sekarang. Bu iya, pintar kebonya, bisa naik motor, bisa disuruh-suruh belanja. Abang jahat. Itu pasti Mas Gembul ya yang abang bilang kebo. Saut Nani yang langsung disambut gelak tawa mereka berdua. Di situ, tiba-tiba saja Doni dikejutkan oleh pernyataan Nani yang mengutarakan niatnya untuk melanjutkan kuliahnya yang sempat terputus. Namun, karena pemikiran Doni yang open-minded, dia pun mendukung keputusan dari sang kekasih. Jadi benar nih, kalau abang setuju juga, Nani lanjut kuliah, ucap Nani. Ya setuju Nan, abang mah dukung kalau itu bakal pengembangan diri mah. Alhamdulillah, makasih ya bang, ucap Nani lega. Terlihat jika pasangan ini memiliki vibes yang sangat positif. Itu dibuktikan jika mereka saling mendukung satu sama lain. Setelah beberapa lama, Nani pun berniat pulang. Sebenarnya di sini Doni sangat ingin mengantarkannya, tapi saat itu Nani membawa sepeda motornya sendiri. Saat ingin mengantarkan Nani ke depan, pandangan Doni tiba-tiba saja teralihkan oleh penampakan kandang burung kesayangannya yang kini terlihat kosong. Astagfirullah, ucap Doni panik. Mendapat itu, Nani pun jadi ikut-ikutan panik. Bang, ada apa bang? Saut Nani bingung. Nan, burung abang Nan, burung abang. Abang, emang burungnya kenapa bang? Tanya Nani sedikit malu. Maksud abang bukan burung yang ini, itu burung murai abang yang tadi abang jemur hilang.
Oh, burung yang itu, saut Nani lagi yang nampak salah tingkah saat itu. Gembul yang kebetulan sudah bangun dari tidurnya dan sedang mencicipi makanan yang dibawa Nani. Dia pun merasa penasaran dengan kegaduhan yang terjadi di depan rumahnya. Ada apa ya bang? Pagi-pagi kau udah ngomongin burung, ucap Gembul sambil mengunyah tempe yang dibawa Nani. Burung gue hilang bul. Duh terbang kayaknya. Gue lupa dan nutup lagi kandangnya pas jemur tadi, saut Doni lemas. Ada Mbak Nani. Sudah lama ya Mbak. Salam Gembul yang nampaknya tak peduli dengan hilangnya burung murai milik Doni. Iya Mas Gembul, udah dari tadi. Ini mau pulang, saut Nani. Melihat itu, Doni menjadi semakin jengkel seakan-akan Gembul tak peduli pada tragedi hilangnya burung Doni yang berjenis murai Medan itu. Lah Bul, lu romannya cuek amat ya sama burung gua ya. Ini burung gua hilang Bul, you know, ucap Doni sewot. Ya habis mau gimana lagi bang, kalau burungnya sudah lepas, ya mungkin burungnya juga bosan bang dikurung terus. Abang aja bosan kan kalau ada di kamar terus. Ya sama bang, burung itu juga mau bebas, ucap Gembul yang justru semakin membuat Doni jengkel. Akhirnya Doni pun harus pasrah kehilangan burung kesayangannya satu-satunya itu. Melihat sang kekasih yang terlihat sedih, Nani pun mencoba menghiburnya. Yang sabar ya bang, mungkin bukan rezeki abang buat peliharaan tuh burung, ucap Nani. Iya Nan, kagak apa-apa kok, cuma masalah sepele, masalah burung doang, saut Doni yang berpura-pura tegar di hadapan sang kekasih. Akhirnya Nani pun pamit pulang sambil diantar Doni hingga keluar gerbang. Namun di situ Gembul kembali membuat ulah dengan berkata pada Doni yang membuat Doni semakin jengkel. Mending miara kambing bang, bisa dimakan nantinya. Kalau burung mah capek bang ngasih makannya, ucap Gembul santai. Diem lu, lu sekali lagi ngomong, lu gua kandangin buat gantiin tuh burung. Menanggapi itu, Gembul hanya terdiam dan Doni terus memelototi Gembul tanpa bicara sepatah kata pun. Sementara di tempat lain, saat itu Deni habis saja melaksanakan sholat maghrib di musola dekat rumahnya. Ketika pulang, tiba-tiba saja Deni merasa penglihatannya sedikit buram saat itu. Dipikirnya itu adalah hal yang biasa. Deni mengucek-ngucek matanya beberapa kali, namun setelahnya pandangannya tak juga kembali normal. Entahlah, untungnya di belakang Deni terdapat Priyono yang juga habis menunaikan ibadah sholat maghrib. Bang Deni kenapa? Kok ngucek matanya sampai segitunya? Tanya Priyono pada Deni. Duh, nggak tahu nih mas, mata saya kok tiba-tiba buram ya? Jawab Deni. Loh, memang kenapa bang matanya bang? Ya kagak kenapa-apaan perasaan tadi. Terus bisa lihat jalan nggak? Kalau nggak saya tuntun ya ke rumah. Boleh, boleh mas. Emang kagak kelihatan beneran ini soalnya. Akhirnya Priyono pun menuntun Deni hingga sampai ke rumahnya. Di situ istri Deni pun terlihat histeris kala melihat sang suami yang sedang dipapa oleh Priyono. Akibatnya suasana di rumah Deni pun menjadi gaduh dan menyebabkan para tetangganya berdatangan, termasuk sang paman Imron. Bawa ke dokter, ucap salah satu tetangga Deni memberikan saran. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Deni mengalami kejang-kejang hingga membuat suasana di situ menjadi tegang. Tak hanya sampai di situ, Deni juga nampak meracau tak karuan. Wah, ini Bang Deni kesurupan ini, saut Priyono. Cing, tolongin Deni Cing, tolongin suami saya Cing, teriak histeris istri Deni yang bernama Nur Aini kepada Imron. Mendengar itu, Imron juga nampak kebingungan. Dia tak tahu harus berbuat apa hingga pada akhirnya Priyono pun menawarkan diri untuk mencari bantuan. Ya, jika diingat kembali, Priyono ini merupakan seorang tukang bakso Malang yang pernah ditolong oleh Gembul sebelumnya. Saat itu, dia berniat untuk meminta pertolongannya lagi tanpa membuang waktu. Priyono pun segera pergi untuk menemui Gembul. Sementara itu, di warung kopi milik Doni, nampak Doni dan Gembul baru saja tiba untuk menggantikan Jumeri. Loh, tumben bang ikut jaga warung, ucap Jumeri. Iya Jum, di rumah lagi ada teman-temannya Bonis, malas gua, saut Doni. Loh, memangnya kenapa bang kalau ada temannya Bonis bang? Tanya Jumeri lagi. Bang Doni takut hilap Jum, temannya Bonis kan cakep-cakep. Timpal Gembul menyelak pembicaraan. Bisa aja lo bengkak, saut Doni sewot. Gue males Jum, temannya si Bonis lenje-lenje, gue digodain terus. Pan gue risih jadinya, lah anak bawa kencur gue udah godain gue. Ceneh gue jadinya, ungkap Doni saat itu. Namun tak berapa lama tibalah Priyono dengan sepeda motor miliknya. Terlihat dia turun dengan terburu-buru dengan wajah yang terlihat sangat panik.
Bang Doni, Mas Gembul, tolongin saya, ujar Priyono. Kenapa lagi mas? Gerobaknya ketinggalan di pohon mana lagi? Tanya Doni. Wah, bukan bang, bukan. Ini ada tetangga saya yang kesurupan. Tolongin saya bang Doni, Mas Gembul, kasihan. Pinta Priyono memelas. Mendengar itu, Doni dan Gembul pun segera beranjak untuk memberikan bantuan. Jum, maaf ya, lu bisa pan nungguin warung bentar dulu. Nanti kalau udah selesai, gue balik lagi kemari. Ucap Doni pada Jumri. Ya bang, gak apa-apa. Saya juga kayaknya mau tidur di warung aja bang. Soalnya saya takut digodain juga sama teman-temannya Bonis bang. Saut Jumri. Bisa aja lu karung semen. Selorot Doni menanggapi gurauan Jumri. Akhirnya mereka bertiga pun segera meluncur ke rumah Denny untuk memberikan pertolongan. Sesampainya di sana, keadaan Denny sudah semakin memburuk. Terlihat juga beberapa tetangganya, termasuk Imron, sedang memegangi Denny yang nampak ingin memberontak. Di situ, Gembul pun langsung duduk di dekat Denny dan membaca-bacakan doa untuk mengusir setan yang sudah merasuki tubuh Denny. Namun, rupanya setan yang bersemayam di tubuh Denny bukanlah setan sembarangan ya. Ilmunya cukup tinggi sehingga Gembul sempat kewalahan dan memerlukan waktu cukup lama untuk bisa mengusirnya. Hingga akhirnya setelah hampir 2 jam berlalu, setan yang merasuki tubuh Denny berhasil dikeluarkan dan Gembul nampak berbanikan keringat, terlihat kelelahan. Saat itu, Denny pun terlihat sudah tenang dan langsung tertidur, sementara orang-orang di situ langsung bertanya pada Gembul untuk menanyakan kepada Denny serta apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika dicecar sejumlah pertanyaan, Gembul hanya terdiam hingga akhirnya Doni pun segera menghampiri Gembul. Bul, lu ngapa diem aja? Tuh orang-orang pada nanyain, ucap Doni pada sang sahabat. Menanggapi ucapan Doni, Gembul hanya bergumam tak jelas. Lu ngomong apaan? Kagak kedengeran Bul, saut Doni yang langsung mendekati telinganya ke wajah Gembul. Saat itu Gembul nampak berbisik kepada Doni. Bang, saya enggak bang, saya nggak kuat ngomong kenceng-kenceng bang, bisik Gembul dengan tatapan mata yang terlihat sayu. Ternyata saat itu Gembul mengalami kelelahan yang sangat luar biasa hingga dirinya pun tak bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Doni pun mengerti akan situasi yang sedang Gembul alami saat itu. Maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kawan saya kayaknya butuh istirahat bentar ya. Emang sebenarnya kawan saya ini sakti, tapi dia gampang capek. Tuh lihat, sampai ngap begitu, ampekannya kumat, sampai kagak kuat ngomong. Maaf ya, selorot Doni menjelaskan kondisi sang sahabat saat itu. Beberapa saat kemudian, kondisi Gembul pun berangsur-angsur normal. Setelah diberikan minum, dia pun segera menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maaf, tadi saya ngap sampai susah napas. Oh iya, abangnya ini namanya siapa ya? Tanya Gembul sambil menunjuk tangannya ke arah Denny yang kala itu sedang tertidur. Namanya Denny mas, Denny, ujar Imron. Jadi abang Denny ini kerasukan setan yang kekuatannya lumayan tinggi. Soalnya umur setan ini sudah sangat tua sekali. Terus setan ini pengen Bang Denny ini jadi majikan yang baru. Soalnya majikan yang lama sudah mati. Setahu saya ini ilmu turun-temurun, jelas Gembul. Lah, si Denny diturunin ilmu kayak beginian dari siapa ya? Setahu saya orang tuanya Denny udah lama meninggal. Pan Denny mah ponakan saya, ucap Imron yang berusaha menepis opini jika Denny memiliki ilmu yang diturunkan oleh orang tuanya. Oh, begitu ya bang. Soalnya yang menggunakan ilmu ini pasti punya pusaka. Terus pusaka itu harus dirawat dengan cara ya dimandikan air kembang atau memberikan sesajen. Yang lebih mengerikan lagi bisa minta tumbal, ungkap Gembul lagi. Aduh, setahu saya mah suami saya nggak pernah berurusan sama yang begituan mas. Ini aja baru tumben banget kena begini. Terus bagaimana? Apa setannya nanti bakal datang lagi ya mas? Tanya Nur Aini dengan cemas. Mendengar itu, Gembul nampak kasihan pada Nur Aini karena menurut Gembul lambat laun sosok makhluk itu akan kembali lagi kepada Denny. Di situ Gembul mengutarakan jika Denny telah ditandai oleh makhluk itu sebagai calon majikannya. Namun hal itu dapat dihindari jika pusaka yang terhubung dengan sang makhluk itu dapat diketemukan. Ya terus tuh pusaka ada di mana? Kalau di sini mah beneran kagak ada. Soalnya saya sendiri nggak pernah lihat Bang Denny nyimpen begitu-gituan di rumah ini, ungkap Nur Aini, istri dari Denny.
Tapi tiba-tiba saja di sini Imron teringat akan peristiwa terakhir saat ia bersama Denny. Ya, peristiwa saat mereka menguburkan jenazah Pak Roy. Di situ Imron pun langsung menceritakan semuanya. Hingga akhirnya Gembul pun menarik kesimpulan jika majikan iblis itu sebelumnya adalah Pak Roy. Mengetahui itu, baik Imron maupun Nur Aini meminta bantuan Gembul dan juga Bang Doni untuk ke rumah mendiang Pak Roy agar bisa mendapatkan pusaka tersebut. Setelah menentukan waktu yang tepat, Doni, Gembul dan Imron pun bertemu tepat di depan rumah mendiang Pak Roy. Terlihat jika rumah mendiang Pak Roy ini sangatlah mewah dan megah. Di situ juga terlihat sang pembantu yang bernama Dede Sunaria sedang menyapu di depan halaman rumah sang majikan. Assalamualaikum, salam Imron. Waalaikumsalam, balas Dede. Kang, masih ingat saya kagak? Saya yang tempo hari ikut nguburin Pak Roy. Oh, inget bang. Ada apa tuh? Tanya Dede. Kita ada perlu nih, mau ketemu sama anak Pak Roy. Ada kagak? Oh, Mas Nano ada di dalam. Memang ada perlu apa bapak-bapak ini mau ketemu sama Mas Nano? Ada perlu penting. Ini ya soal Pak Roy juga sih. Mendengar itu, wajah Dede pun langsung berubah menjadi pucat, entahlah, seperti ada sesuatu yang diketahui olehnya mengenai mendiang Pak Roy. Maaf, kalau mau ketemu sama Mas Nano teh harus janjian dulu. Saya nggak berani soalnya kalau belum ada janji, ujar Dede sang pembantu. Aduh, bagaimana ini ya? Ini masalah soal nyawa orang, teriak Imron yang tiba-tiba saja mendadak emosi mendengar kegaduhan di depan rumah. Akhirnya Nano pun segera keluar untuk mencari tahu. Di situ akhirnya Nano pun menemui Imron, Doni dan juga Gembul serta mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk ke dalam rumah karena mengetahui jika kedatangan mereka bertiga ada hubungannya dengan mendiang ayah Nano. Doni, Gembul dan juga Imron ditempatkan pada satu ruang tamu yang cukup megah. Terlihat plafon yang sangat tinggi dengan aksen monokrom dan emas serta aksesoris interior rumah yang berupa guci-guci yang terbuat dari keramik. Tak lama, Nano pun menghampiri mereka bertiga untuk mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka. Di situ, Imron pun menjelaskan semuanya sedari awal hingga Denny, sang keponakan yang mengalami kerasukan setan, yang mana setan tersebut adalah diduga dari peninggalan sang ayah. Namun tanpa disangka, Nano pun langsung mengelak jika semua peristiwa tersebut karena disebabkan oleh mendiang sang ayah. Nano menuntut bukti mengenai semua pernyataan Imron saat itu. Mendapati itu, Doni ikut dalam pembicaraan. Maaf nih Mas Nano, kalau masalah kayak gini mah kagak bakalan ada buktinya, yang ada dampaknya doang, ucap Doni. Tapi tetap di situ Nano tidak bergeming pada pendiriannya. Sepertinya Nano tak ingin jika nama baik keluarganya terganggu. Dia sangat protektif tentang hal itu walaupun harus mengesampingkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Akhirnya usaha kedatangan Doni, Gembul beserta Imron hari itu nampak sia-sia. Ya udah deh, ini alamat saya ya mas. Ya kali aja masnya ini berubah pikiran, ujar Imron kepada Nano. Kemudian mereka bertiga pun pulang dengan tangan nampak. Sebelum pulang, Doni dan Gembul menyempatkan diri untuk mampir sebentar ke kediaman Denny untuk melihat keadaannya. Saat itu Denny nampak normal-normal saja. Namun ada sesuatu yang tak diketahui Denny jika sewaktu-waktu nyawanya bisa terancam. 2 hari kemudian, Dede Sunaria, pembantu dari Nano, terlihat mendatangi kediaman Imron dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat pucat dan gelisah karena rupanya telah terjadi peristiwa yang besar di rumah majikannya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bang Imron, teriak Dede tergesa-gesa. Waalaikumsalam, jawab Imron. Bang, tolong bang, majikan saya tuh bang. Siapa? Mas Nano. Iya bang, kesurupan dia bang, ucap Dede terengah-engah. Waduh, kalau gue mah kagak bisa ngurusin yang begituan. Yang bisa tuh Mas Gembul sama Bang Doni. Ya udah bang, kalau gitu minta tolong hubungin mereka ya bang. Ya gue teleponin dah.
ntar kita janjian di sana aja ya. Sekarang ayo dah kita ke rumah majikan lu dulu, ujar Imron. Imron pun di sini segera menghubungi Gembul dan Doni untuk meminta bantuan. Selanjutnya mereka janjian bertemu di rumah Nano. Sesampainya di sana terlihat barang-barang yang berhamburan terpapar di halaman depan rumah milik Nano. Ternyata Nano mengamuk hingga merusak barang-barang di rumahnya. Kursi-kursi pun dilempar keluar halaman. Di situ sang security maupun pembantu yang lain tak berani menghadapi Nano yang sudah kehilangan akal sehatnya tersebut. Akhirnya Doni dan Gembul pun telah tiba di rumah Nano. Lah, ini ngapa deh ya pada berantakan begini? Tanya Doni pada Dede sang pembantu. Itu bang, Mas Nano teh ngamuk-ngamuk. Padahal dia mah gak pernah kayak begini sebelumnya, jawab Dede. Ya kenapa kagak telepon polisi? Wah, Mas Nano mah gak mau urusan keluarganya sampai ketahuan pihak luar, apalagi sampai ke polisi. Soalnya dulu pernah pas Pak Roy ngamuk, Mas Nano yang beresin sendiri. Kata dia mah jangan sampai aib keluarganya ada yang tahu. Makanya saya gak berani telepon polisi, saut Dede. Ternyata di akhir hayatnya mendiang Pak Roy pernah mengamuk juga, namun saat ini gantian Nano sang anak yang mengamuk. Entahlah, untungnya rumah Nano memiliki tembok yang lumayan tinggi sehingga kekacauan yang terdapat di dalam rumahnya tidak akan diketahui oleh orang lain. Walaupun masih terdengar teriakan-teriakan Nano yang sedang merusak semua barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Namun tiba-tiba Nano keluar sambil menjambak rambut salah satu pembantu perempuan yang bekerja di rumahnya. Waduh, bahaya. Itu si Rati mah ketangkep sama Mas Nano bang. Tolongin atuh bang, pinta Dede memelas. Tanpa berkata-kata lagi, Doni langsung melesat ke arah Nano yang terlihat akan melempar sang pembantu wanita keluar. Namun sebelum hal itu terjadi, seketika telapak kaki Doni langsung mendarat ke wajah Nano. Alhasil Nano pun terempas ke arah belakang hingga menimpa guci keramik yang ada di belakangnya. Prang! Cengkeraman Nano pada sang pembantu wanita pun terlepas sehingga sang pembantu langsung berlari ke arah Doni untuk meminta perlindungan. Namun di situ Nano segera bangkit dan kembali melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Mas, tolongin saya mas, ucap Pratima sang pembantu wanita itu histeris. Iya mbak, tapi pegangannya jangan kayak begini ya mbak, saya ngilu. Mbaknya lari keluar aja ya, yang di sini, saut Doni yang merasa risih karena dipeluk oleh Ratima. Terlihat pelukan Ratima membuat Doni tak bisa bergerak dengan leluasa sehingga membuat posisi Doni rentan akan serangan lawan. Dan benar saja, dengan beringas Nano langsung menyergap Doni hingga keduanya berguling-guling di lantai yang penuh dengan barang-barang yang berserakan. Di situ Doni pun segera mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa menaklukkan Nano yang mengalami kerasukan. Tapi rupanya tubuh Nano yang atletis itu rupanya cukup merepotkan Doni. Terlihat jika upaya Doni untuk mengunci Nano selalu saja gagal. Belum lagi pukulan-pukulan yang Doni berikan terlihat tidak memberikan efek berarti bagi Nano yang setengah mengalami kesurupan. Ya, Nano masih tetap beringas dan tak terkendali hingga akhirnya Doni terpaksa melayangkan sebuah pukulan telak ke arah rahang Nano yang membuat Nano pingsan seketika. Melihat itu Doni pun menjadi lega, namun masih ada yang mengganjal di pikirannya. Ini si gendut mana ini ya? Soe banget gua kagak dibantuin, batinnya dalam hati. Hingga tiba-tiba muncullah Gembul dari arah belakang dengan membawa segelas air putih. Wah bang, udah selesai ya bang, ucap Gembul pada Doni. Soe banget lu kemana aja sih? Gua sampai pontang-panting dirian kagak dibantuin. Pontang-panting bang? Bodoh amat, ucap Doni sewot. Maaf bang, sebenarnya pas tadi kita mau berangkat saya lagi mules bang, mau buang air. Abang main seret aja. Ya terus pas sampai sini saya udah di ujung bang, gak kuat, makanya saya langsung WC dulu tadi, ucap Gembul menjelaskan ketidakhadirannya dalam pertarungan Doni tadi. Di situ pandangan Gembul langsung tertuju ke arah tangan Nano yang terdapat sebuah cincin bermata berlian berwarna merah dengan ikatan emas yang mengkilau. Gembul merasakan energi yang begitu besar pada cincin tersebut. Gembul pun berniat melepaskan cincin tersebut dari tangan Nano. Namun sebelumnya Gembul mencari kain agar kulitnya tidak bersentuhan langsung dengan cincin tersebut, dikarenakan hawa negatif yang terkandung di cincin itu akan membuat tangan Gembul kepanasan. Tapi saat itu Gembul tak juga menemukan kain di sekitarnya hingga ia melihat baju Doni yang sudah robek akibat pergumulannya tadi dengan Nano. Bang maaf ya bang, bukan saya kurang ajar,
Tapi mendesak bang, ucap Gembul yang membuat Doni kebingungan. Apaan sih? Sahut Doni dan tiba-tiba saja brek. Gembul merobek baju Doni dan segera ia gunakan untuk melapisi tangannya ketika ia melepas cincin keramat tersebut dari jari Nano. Mendapati itu, Doni pun nampak emosi. Namun, dia tidak bisa meluapkannya karena mengetahui tujuan Gembul merobek bajunya. Doni hanya bisa bergumam dalam hati. Gendut si bengkak. Ngapa lu robek baju gua? Kan bisa lu pakai kain yang lain. Astagfirullah, sabar Don, sabar. Gerutu Doni dalam hati. Bang, ini cincinnya bang. Sepertinya kita harus larung bang, ucap Gembul pada Doni. Jawab Doni yang masih menahan emosi karena ulah Gembul yang merobek bajunya. Setelah itu, Nano pun dibawa ke dalam kamar oleh para pembantunya, termasuk juga Imron yang membantu membereskan barang-barang yang berserakan di dalam rumah Nano. Saat itu, Doni pun baru merasakan sakit pada tubuhnya akibat perkelahiannya dengan Nano. Ya, banyak terdapat luka memar hingga luka sobekan kecil pada kulitnya akibat pecahan kaca yang berserakan di lantai. Di situ, sang pembantu yang bernama Ratima juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Doni. Melihat itu, Gembul pun membisikkan sesuatu kepada Doni. Bang, jangkrik bang, asik ya bang. Tadi abang dipeluk sama cewek cakep, bisik Gembul pada Doni yang membuat Doni pun sangat jengkel pada sang sahabatnya itu. Ya, walaupun Ratimanya seorang pembantu, namun ia memiliki paras yang cukup cantik dengan kulit putih bersih dan rambut lurus terurai. Kecantikan Ratima tak kalah dengan gadis-gadis kota lainnya. Ya, wajar saja karena Nano cukup selektif dalam memilih orang yang bekerja padanya walaupun hanya seorang pembantu sekalipun. Di situ, Ratima langsung mengobati Doni dengan memberikan betadin pada lukanya. Kagak usah mbak, ini mah kagak ngapa-ngapa, aman, ucap Doni sungkan. Udah apa-apa bang, nanti bahaya kalau udah diobatin loh, bisa infeksi. Ini biar Ima kasih betadin ya, ujar Ratima sedikit memaksa. Saat itu, Doni pun tak bisa menolak niatan baik dari Ratima sehingga dirinya pasrah ketika Ratima alias Ima mengobatinya. Loh, ini kok bajunya robek bang? Tanya Ratima. Ini ya, iya tadi ditarik sama King Kong, sahut Doni asal. Mendengar itu, Ratima hanya tersenyum dan tak melanjutkan pertanyaannya setelah ia melihat robekan baju Doni ada di tangan Gembul. Setelah beberapa lama, Nano pun tersadar dari pingsannya dan dia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Doni dan Gembul karena telah menolongnya dari jeratan iblis yang terdapat di dalam cincin bermata berlian berwarna merah itu. Di situ barulah Nano menceritakan semua yang ia ketahui mengenai kisah di balik cincin tersebut. Nano membenarkan jika cincin tersebut adalah milik mendiang ayahnya dulu. Cincin itulah yang menunjang keberhasilan Pak Roy dalam membangun bisnisnya. Namun cincin tersebut haruslah dirawat dengan ritual-ritual tertentu. Lambat laun Pak Roy ingin mewariskan cincin tersebut kepada Nano karena fisiknya yang sudah mulai lemah termakan usia. Tapi Nano langsung menolaknya. Ya, ternyata pemikiran Nano berbeda dengan sang ayah. Nano merupakan pemuda modern yang realistis dan tak percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis. Wajar saja karena Nano memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Akibatnya hal itu membuat Pak Roy kecewa sekaligus sakit hati. Ayah mulai berhenti memakai cincin itu ketika saya menolak untuk meneruskan memakai cincinnya. Kata ayah saya, cincin itu bisa membuat kepercayaan diri naik, bisa mengambil keputusan-keputusan krusial yang tepat dalam berbisnis. Terus yang tak kalah penting, cincin itu bisa membuat stamina kita selalu prima. Memang harus saya akui, kalau fisik ayah saya sebelumnya sangat luar biasa. Beliau seolah tidak pernah sakit, apalagi merasakan lelah ketika pulang ke rumah setelah perjalanan bisnisnya dari luar negeri. Papar Nano panjang lebar menerangkan secara jelas mengenai cincin milik mendiang sang ayah. Nano melanjutkan jika setelah sang ayah berhenti menggunakan cincinnya itu, sang ayah langsung sakit-sakitan. Keadaan fisiknya menurun jauh dari sebelumnya. Walaupun telah dilakukan pengobatan ke rumah sakit terbaik yang ada di dalam maupun luar negeri, tapi tak ada perubahan berarti untuk kesembuhan sang ayah Pak Roy Sardono. Namun menurut penuturan Nano, 1 hari sebelum kematian sang ayah, ada sesuatu yang aneh. Ya, sang ayah tiba-tiba berubah sehat. Itu terlihat saat pagi harinya sosok Pak Roy terlihat bugar dengan berolahraga di sekitaran rumahnya.
Melihat itu, Nano pun nampak bahagia dan berencana untuk mengajak ayahnya berlibur ke luar negeri. Akan tetapi, kebahagiaan Nano hilang dalam seketika ya, karena di siang harinya Pak Roy tiba-tiba saja mengamuk tak karuan. Ia terlihat melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Nano pun sempat terluka akibat dibanting oleh sang ayah, dan setelah beberapa jam kemudian tubuh Pak Roy langsung ambruk hingga terkulai tak berdaya di atas lantai. Di situ Nano sempat mendengar pesan terakhir dari sang ayah. "Nah, kamu nanti buang cincin ini. Kamu jangan sampai seperti ayah," ucap Pak Roy kala itu pada Nano sang anak. Hingga di akhir hayatnya, Pak Roy tak bisa mengendalikan cincin pusakanya tersebut karena tak pernah lagi merawatnya. Dengan ritual-ritual yang biasa ia lakukan, Nano pun juga baru menyadari jika sang ayah Pak Roy sangat mencintainya, sehingga sang ayah tidak lagi memaksanya untuk menggunakan cincin pusaka miliknya. Padahal sang ayah sadar jika cincin pusakanya tersebut bisa sewaktu-waktu merenggut nyawanya karena tak dirawat. Namun, setelah sang ayah meninggal, Nano tak segera membuang cincin pusaka milik sang ayah karena dia tidak mengetahui bagaimana cara membuangnya. "Ya udah, nggak apa-apa mas. Yang penting sekarang cincinnya udah aman. Udah sama temen saya yang gede itu. Dia paham tuh perkara buang-buang barang-barang yang kayak begituan. Ya kan, Bul?" tanya Doni. "Iya bang, nanti cincinnya biar saya larung ke laut," saut Gembul. "Oh iya, sebelumnya saya juga minta maaf kalau kemarin saya sempat tidak berbicara jujur karena saya tidak mau aib keluarga saya sampai menyebar kemana-mana," ucap Nano pada Doni, Gembul, dan juga Pak Imron. "Iya Mas Nano, nggak apa-apa, tapi saya pengen tahu nih, kenapa tadi Mas Nano bisa kesurupan ya?" tanya Doni. "Ya, jadi begini. Ketika kemarin Bang Doni dan yang lainnya ke rumah, saya langsung kepikiran. Saya takut cincin itu akan memakan korban lagi. Makanya tadi pagi saya berniat ingin membawa cincin itu ke orang pintar. Tapi ketika saya memegang cincin itu, tiba-tiba saya langsung kehilangan kesadaran," jawab Nano. Akhirnya, Nano pun mengantar Doni dan Gembul untuk melarungkan ke laut cincin pusaka tersebut, dan Nano akhirnya terbebas dari bayang-bayang teror makhluk penghuni cincin sang ayah. Begitu juga Denny yang sempat menjadi incaran dari makhluk penghuni cincin milik Pak Roy Sardono. Setelah selesai, Nano kembali mengucapkan rasa terima kasihnya karena merasa telah ditolong oleh Doni dan juga Gembul. Di situ, Nano juga mengungkapkan jika baik Doni maupun Gembul jangan pernah sungkan-sungkan jika membutuhkan bantuannya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Bu Zubaida pun pulang dari umrohnya, dan Doni nampak bahagia kala melihat kedatangan dari sang ibu. Saat itu, rumah Doni nampak ramai karena didatangi para saudara dan tetangga untuk menyambut Bu Zubaida. Tidak ketinggalan juga Nani beserta keluarganya yang juga ikut datang ke rumah Doni. Di tengah-tengah kegembiraan itu, tiba-tiba saja muncul mobil Kijang Innova berwarna putih yang terparkir di depan rumah Doni. Ya, ternyata itu adalah Ivo yang kebetulan datang berkunjung ke rumah Doni. Melihat itu, Doni pun langsung menyambutnya tanpa merasa sungkan terhadap sang kekasih karena Doni memang tak menaruh hati pada Ivo dan menganggap Ivo sebagai teman biasa. Tapi keadaan berbeda dirasakan oleh Nani dan Ivo. Ya, mereka berdua merasakan rasa canggung yang sama karena di dalam hati mereka berdua, mereka tahu jika mereka berdua menyimpan rasa pada pria yang sama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR. Kisah warung kopi Bang Doni ya, selalu menggelitik, terutama antara percakapan tuh antara Doni sama Mak Jubaidah ya. Selalu mengocok perut. Dan bagaimana di sini antara kolaborasi antara Doni dan Gembul ini sangat apik sekali tercipta. Saya lebih suka kepada ini ya, sifat tolong menolong mereka nih, Doni dan Gembul. Jadi ketika dimintai pertolongan tuh nggak pakai nanya-nanya dulu, nggak pakai nawar-nawar dulu, langsung, "Mas, tolong Mas, Bang, tolong Bang, ada yang lagi kesurupan," langsung berangkat ya, nggak peduli. Jadi di sini yang saya lihat salah satu mungkin kunci kekuatan daripada Doni dan Gembul ada di faktor ketulusan ya, keikhlasan. Jadi mungkin
kemampuan Gembul itu standar mungkin ya, dan dikolaborasikan dengan kemampuan Doni dalam hal bela diri. Tapi di sini yang saya lebih soroti adalah ketulusannya dalam menolong seseorang. Wow, jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Mari dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan alhamdulillah akhirnya Nano terhindar dari warisan yang nggak baik ya dari orang tuanya. Dan semoga juga Pak Roy Sardono bisa tenang di alam sana. Dan tapi terakhirnya muncul nih Ivo. Aduh, Ivo. Jadi ada saingan lagi deh si Nani. Makin seru aja. Dan buat Mas Dani SBR, terima kasih ya atas kisah luar biasanya. Ditunggu jangan lama-lama dong untuk lanjutan kisahnya. Ini udah gak sabar nih bagaimana nanti Ivo apa Nani sih yang akhirnya dipilih sama Doni. Tapi tadi sih endingnya itu sih di dalam hati Doni nggak ada perasaan apa-apa ya sama Ivo, tapi ya who knows, nggak ada yang tahu. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah luar biasa barusan. Lebih utamanya lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme, silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.